Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa rezeki terasa seret, usaha selalu menemui jalan buntu, atau keberuntungan seolah menjauh tanpa sebab yang jelas? Sudah bekerja keras, sudah berdoa, namun hasil yang didapat rasa tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Dalam ajaran leluhur Jawa, kondisi seperti ini tidak selalu disebabkan oleh kurangnya ikhtiar, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh energi yang ada di dalam rumah tempat kita tinggal. Menurut primbon Jawa, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang hidup yang menyimpan energi. Energi inilah yang dipercaya dapat memengaruhi rezeki, kesehatan, keharmonisan keluarga, bahkan kelancaran usaha. Tanpa disadari, ada benda-benda tertentu yang jika disimpan atau diletakkan sembarangan di rumah, justru menjadi penghalang datangnya rezeki dan keberuntungan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap benda memiliki makna dan getaran energi. Ada benda yang membawa ketentraman dan keberkahan, namun ada pula yang dianggap sebagai pembawa sial jika tidak diperlakukan dengan benar. Benda-benda ini dipercaya dapat menyerap energi negatif, membuat suasana rumah terasa berat, dan perlahan-lahan memengaruhi kehidupan penghuninya. Dalam video ini, kita akan membahas 10 benda pembawa sial menurut primbon Jawa yang dipercaya bisa membuat rezeki tersendat bahkan berpotensi membawa kemiskinan jika terus dibiarkan. Pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar kita lebih bijak menjaga lingkungan tempat tinggal. Banyak orang menganggap hal ini sekadar mitos. Namun tidak sedikit pula yang mengaku merasakan perubahan setelah menyingkirkan benda-benda tertentu dari rumahnya. Hidup terasa lebih ringan, usaha mulai lancar, dan suasana rumah menjadi lebih nyaman. Semua ini tentu tetap harus diiringi dengan doa dan usaha, karena sejatinya segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita luruskan niat. Apa yang dibahas di sini adalah bagian dari kearifan lokal Jawa yang diwariskan turun-temurun. Kita mengambil hikmahnya, bukan untuk menggantungkan nasib pada benda, melainkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan penuh energi positif. Seringkali, tanpa sadar kita menyimpan barang-barang yang sudah rusak, pecah, atau tidak terpakai bertahun-tahun. Barang-barang ini bukan hanya membuat rumah terlihat sempit dan berantakan, tetapi menurut primbon Jawa juga bisa menjadi sarang energi negatif. Energi inilah yang dipercaya menghambat datangnya benda pembawa rezeki ke dalam hidup kita. Bayangkan sebuah rumah yang penuh dengan barang rusak dan tidak terawat. Secara logika saja, suasananya pasti tidak nyaman. Pikiran menjadi mudah lelah, emosi tidak stabil, dan semangat pun menurun. Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi seseorang untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup maupun usaha. Primbon Jawa mengingatkan kita agar selalu menjaga kerapian dan kebersihan rumah. Rumah yang bersih dan tertata rapi dipercaya menjadi tempat yang disukai energi baik. Energi baik inilah yang membuka jalan rezeki, memperlancar urusan, dan menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini, mari kita sama-sama introspeksi. Cobalah melihat sekeliling rumah Anda. Apakah ada benda-benda yang sudah seharusnya disingkirkan namun masih dibiarkan karena rasa sayang atau kebiasaan lama? Bisa jadi, disitulah sumber hambatan yang selama ini tidak Anda sadari. Tenang saja, primbon Jawa tidak hanya menyebutkan benda pembawa sial, tetapi juga mengajarkan bagaimana menggantinya dengan kebiasaan dan benda yang membawa energi positif. Dengan begitu, rumah kembali menjadi tempat yang nyaman, tentram, dan penuh keberkahan. Setelah memahami bahwa rumah menyimpan energi yang dapat memengaruhi kehidupan penghuninya, kini saatnya kita masuk ke pembahasan benda pertama yang menurut primbon Jawa sering menjadi penghalang rezeki, yaitu sapu yang disandarkan di pintu rumah. Sapu sejatinya adalah alat untuk membersihkan kotoran, namun penempatannya yang keliru justru dipercaya membawa dampak buruk. Dalam kepercayaan Jawa, pintu rumah adalah jalur utama keluar masuknya energi. Di sanalah rezeki, keberuntungan, dan peluang dipercaya masuk ke dalam rumah. Ketika sapu disandarkan tepat di pintu, hal ini diibaratkan seperti menyapu keluar rezeki yang hendak masuk. Energi baik yang seharusnya mengalir justru terhalang oleh benda yang melambangkan pembuangan. Selain itu, sapu yang dibiarkan tergeletak atau disandarkan sembarangan mencerminkan kehidupan yang tidak tertata. Primbon Jawa meyakini bahwa rumah yang tidak tertib akan memengaruhi pola hidup penghuninya.
Rezeki menjadi tidak menetap, pengeluaran sulit dikendalikan, dan usaha kerap menemui hambatan. Benda kedua yang dianggap membawa sial adalah sisir yang patah atau kotor. Sisir merupakan benda yang berhubungan langsung dengan kepala, yang dalam simbol Jawa melambangkan pikiran, kehormatan, dan arah hidup seseorang. Menggunakan sisir yang rusak dipercaya dapat mengganggu aliran energi baik dalam diri. Sisir yang kotor atau patah mencerminkan pikiran yang kusut dan tidak jernih. Dampaknya, seseorang menjadi sulit mengambil keputusan penting, sering ragu, dan kehilangan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dipercaya dapat memengaruhi kelancaran rezeki dan hubungan sosial. Benda ketiga adalah pakaian lusuh atau robek yang masih sering digunakan. Banyak orang menyimpan pakaian lama karena merasa sayang untuk membuangnya. Namun dalam primbon Jawa, pakaian mencerminkan kondisi batin dan martabat seseorang. Pakaian yang sudah tidak layak pakai dipercaya membawa energi kemunduran. Ketika seseorang terbiasa mengenakan pakaian lusuh, secara tidak sadar ia memancarkan citra negatif, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada lingkungan sekitar. Hal ini dipercaya dapat memengaruhi peluang kerja, usaha, dan bahkan cara orang lain memandang serta mempercayainya. Benda keempat yang sering disepelekan adalah sepatu atau sandal yang diletakkan sembarangan. Dalam ajaran Jawa, alas kaki melambangkan perjalanan hidup. Sepatu dan sandal yang berserakan, terbalik, atau tidak tertata rapi dipercaya mencerminkan arah hidup yang kacau. Energi rumah menjadi tidak stabil, penghuni mudah tersulut emosi, dan keharmonisan keluarga terganggu. Dalam kondisi seperti ini, rezeki dipercaya sulit menetap karena energi positif tidak memiliki ruang untuk berkembang. Benda kelima adalah cermin yang retak atau pecah. Cermin dalam primbon Jawa berkaitan erat dengan refleksi diri dan pancaran energi. Cermin yang rusak dipercaya memantulkan energi negatif ke seluruh ruangan, membuat suasana rumah terasa berat dan tidak nyaman. Ada pula kepercayaan bahwa bercermin pada cermin pecah dapat membawa kesialan berturut-turut. Oleh karena itu, cermin yang sudah retak sebaiknya segera diganti agar energi rumah kembali seimbang dan keberuntungan dapat mendekat. Kelima benda ini seringkali ada di rumah tanpa disadari dampaknya. Padahal, menurut primbon Jawa, kebiasaan kecil dan benda sepele justru memiliki pengaruh besar terhadap aliran rezeki dan keberuntungan dalam hidup. Benda keenam adalah payung yang dibuka di dalam rumah. Bagi sebagian orang, membuka payung di dalam rumah mungkin dianggap sepele, atau bahkan tidak disengaja. Namun dalam kepercayaan Jawa, kebiasaan ini dipercaya dapat menutup jalan rezeki. Payung melambangkan perlindungan dari panas dan hujan. Ketika payung dibuka di dalam rumah, hal ini diibaratkan sebagai perlindungan yang salah tempat. Energi perlindungan yang seharusnya digunakan di luar justru dibawa ke dalam rumah, sehingga dipercaya dapat menghalangi masuknya keberuntungan dan rezeki. Selain itu, membuka payung di dalam rumah juga dipercaya menciptakan suasana tidak harmonis. Energi rumah menjadi berat, penghuni mudah merasa gelisah, dan suasana batin menjadi kurang tenang. Oleh karena itu, primbon Jawa menyarankan agar payung hanya dibuka di luar rumah dan disimpan dalam keadaan tertutup ketika berada di dalam. Benda ketujuh yang perlu diperhatikan adalah piring, gelas, atau peralatan makan yang retak dan pecah. Peralatan makan memiliki makna simbolis yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan rezeki dan keberlangsungan hidup. Dalam ajaran Jawa, peralatan makan yang rusak melambangkan rezeki yang bocor. Retakan pada piring atau gelas dipercaya menggambarkan kehidupan yang tidak utuh. Rezeki yang datang mudah keluar kembali, penghasilan tidak pernah terasa cukup, dan keharmonisan rumah tangga perlahan terganggu. Meskipun retaknya kecil dan masih bisa digunakan, energi yang dipancarkan dipercaya sudah tidak baik. Banyak orang sengaja menyimpan peralatan makan yang rusak karena merasa masih bisa dipakai. Namun menurut primbon Jawa, kebiasaan ini sebaiknya dihindari. Mengganti peralatan makan yang sudah rusak dengan yang baru dipercaya dapat membuka jalan rezeki dan menjaga keharmonisan keluarga. Benda kedelapan adalah benda pusaka yang tidak dirawat. Benda pusaka seperti keris, tombak, atau benda warisan leluhur lainnya memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam budaya Jawa. Benda-benda ini dipercaya menyimpan energi tertentu yang sangat kuat. Jika benda pusaka tidak dirawat dengan baik, tidak dibersihkan, atau dibiarkan begitu saja tanpa penghormatan yang semestinya,
energi yang tersimpan di dalamnya dipercaya bisa berubah menjadi energi negatif. Energi ini berpotensi membawa kesialan bagi pemiliknya, mulai dari gangguan rezeki hingga ketenangan batin. Primbon Jawa mengajarkan bahwa benda pusaka seharusnya dirawat secara berkala, dibersihkan, dan disimpan di tempat yang layak. Jika tidak sanggup merawatnya, lebih baik menyerahkannya kepada pihak yang memahami cara perawatannya agar tidak membawa dampak buruk bagi rumah dan keluarga. Benda ke-9 adalah jam dinding yang mati. Jam dinding melambangkan waktu, perjalanan hidup, dan kesinambungan usaha. Jam yang mati namun tetap dipajang dipercaya dapat menghambat kemajuan dan membuat kehidupan seolah berjalan di tempat. Dalam kepercayaan Jawa, jam yang tidak berdetak mencerminkan energi stagnan. Usaha sulit berkembang, rencana sering tertunda, dan peluang baik terasa selalu datang terlambat. Oleh karena itu, jam dinding yang mati sebaiknya segera diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Keempat benda ini seringkali dianggap remeh. Padahal menurut Primbon Jawa memiliki pengaruh besar terhadap aliran energi di dalam rumah. Dengan menyingkirkannya atau memperbaikinya, dipercaya energi rumah akan kembali seimbang dan siap menerima keberuntungan yang lebih baik. Kebiasaan ke-9 adalah disiplin dan konsistensi. Orang Tiongkok jarang mencari jalan pintas. Mereka lebih suka jalan pelan tapi pasti. Setiap hari buka toko di jam yang sama, melayani pelanggan dengan sabar, dan menjaga kualitas tanpa bosan. Kelihatannya membosankan, tapi justru disitulah kekuatan mereka. Mereka percaya hasil besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Disiplin mereka bukan karena takut gagal, tapi karena mereka punya visi jangka panjang. Banyak orang menyerah karena tidak melihat hasil cepat. Orang Tiongkok bertahan karena mereka tidak mengejar instan. Mereka percaya waktu adalah sekutu. Selama mereka konsisten, waktu akan bekerja untuk mereka. Kebiasaan ke-10 adalah pola pikir keluarga, bukan ego pribadi. Orang Tiongkok jarang berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berpikir untuk keluarga dan generasi berikutnya. Mereka bekerja keras bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi untuk masa depan anak dan keluarga. Ketika satu anggota keluarga sukses, yang lain ikut naik. Modal diputar bersama, ilmu dibagikan, peluang dibuka bersama. Inilah yang membuat kekayaan mereka bertahan lintas generasi. Bukan hanya karena uang, tapi karena nilai yang diwariskan. Nilai kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran menjadi fondasi yang kuat. Uang bisa habis, tapi mental dan kebiasaan akan selalu melahirkan uang baru. Orang Tiongkok tidak menunggu kaya untuk berubah. Mereka berubah dulu, lalu kekayaan datang. Mereka membangun disiplin di saat sulit, bukan menunggu kondisi ideal. Setelah memahami 10 benda pembawa sial menurut Primbon Jawa, kini saatnya kita menarik benang merah dari seluruh pembahasan ini. Inti dari ajaran leluhur Jawa bukanlah membuat kita takut pada benda, melainkan mengajak kita untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan tempat kita hidup. Rumah adalah tempat kembali, tempat beristirahat, dan tempat tumbuhnya harapan. Jika rumah dipenuhi energi negatif, maka kehidupan penghuninya pun akan ikut terpengaruh. Banyak orang terlalu fokus mencari rezeki di luar, namun lupa bahwa rumah adalah tempat pertama di mana energi rezeki itu singgah. Rumah yang kotor, penuh barang rusak, dan tidak tertata rapi bisa menjadi penghalang datangnya keberuntungan. Sebaliknya, rumah yang bersih, lapang, dan tertib akan memudahkan energi baik untuk masuk dan menetap. Primbon Jawa mengajarkan keseimbangan antara usaha lahir dan batin. Membersihkan rumah dari benda pembawa sial adalah bagian dari usaha lahir, sementara doa dan niat baik adalah usaha batin. Keduanya harus berjalan beriringan agar hasil yang didapat menjadi maksimal. Jangan menunda untuk mulai berbenah. Tidak perlu menunggu kaya atau sukses terlebih dahulu. Justru dengan memulai dari hal-hal kecil, seperti menyingkirkan barang rusak, mengganti peralatan yang sudah tidak layak, dan menata rumah dengan lebih baik, kita sedang membuka pintu perubahan dalam hidup. Jika selama ini rezeki terasa berat, usaha sering gagal, atau hidup terasa stagnan, cobalah evaluasi lingkungan sekitar Anda. Bisa jadi jawabannya bukan di luar sana, melainkan ada di dalam rumah sendiri. Perubahan kecil yang dilakukan dengan niat baik bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Namun perlu diingat, semua ini hanyalah ikhtiar.
Jangan pernah menggantungkan harapan pada benda atau kepercayaan semata. Tetaplah bersandar kepada Allah, karena hanya Dia yang maha mengatur rezeki, kehidupan, dan masa depan setiap hambanya. Jadikan rumah sebagai tempat yang penuh rasa syukur, ketenangan, dan doa. Isi rumah dengan hal-hal yang membawa kebaikan, baik secara fisik maupun batin. Dengan begitu, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Semoga setelah menonton video ini, Anda diberikan kesadaran dan kemudahan untuk memperbaiki lingkungan hidup Anda. Semoga rezeki dilancarkan, usaha dimudahkan, keluarga diberi keharmonisan, dan hidup dipenuhi ketentraman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.